Enak betul jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh 10 miliar tanpa harus bekerja. Dan tanpa harus melalui pemilu. Ya, tepuk tangan ya, yang hadir pada kesempatan sore hari ini secara lengkap minus 2 orang pimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga pada Wakil Gubernur Jawa Barat yang wajahnya berseri-seri karena Persibnya masuk final. Saya ucapkan terima kasih pada yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kajati Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat, Saudara Sekretaris Daerah, hadirin yang berbahagia. Yang pertama tadi perlu saya jelaskan, tadi awal saya minta ruangan untuk melakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan Trans Jabar yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang serta Kabupaten Bandung Barat. Perlu saya jelaskan, ada perubahan mendasar dari pengerjaan Trans Jabar tadi. Sebelumnya Trans Jabar itu dikelola oleh BUMD. Nama BUMD-nya adalah Jasa Sarana. Di Jasa Sarana ini dari angka 119 miliar, pemerintah daerah harus menyerahkan 5% buat Jasa Sarana. Setelah itu, ketika ada keuntungan dari pengelolaan itu, kita juga harus bayar operasional pada Jasa Sarana. Artinya ada sebuah BUMD yang bertahun-tahun di Jawa Barat menikmati uang dengan mudah tanpa bekerja. 5% dari 119 miliar dia menerima bersih masuk uang saku pengurusnya. Ditambah lagi tambahan biaya keuntungan yang diperoleh. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang bodoh yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga mekanismenya diganti langsung saja antara Dinas Perhubungan dengan Damri dan dengan Bluebird. Tidak lagi harus melalui BUMD, pemerintah bayar, kemudian Pemkot dan Pemkab bayar, tanpa harus memberikan fee dan biaya operasional. Artinya dari kontrak ini pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang lebih adalah yang bisa masuk menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan kurang lebih 10 miliar dalam setiap tahun. Enak betul jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh 10 miliar tanpa harus bekerja. Dan tanpa harus melalui pemilu. Ya, tepuk tangan ya. Kita ini anggota DPRD harus pemilu dulu. Ini tidak usah pemilu dulu. Cukup jadi komisaris, jadi direktur, dapat uang saku, sah, mengikat tanpa pernah dicurigai oleh siapapun. Nah ini satu hilang. Yang satu lagi sudah kita putus juga. Dalam setiap tahun Pemda Jawa Barat kan menganggarkan hampir 11 miliar uang untuk sewa mobil listrik. Mobil listriknya disewa dari pihak ketiga melalui BUMD. BUMD-nya apa Pak Sekda itu? MUJ. Nah, MUJ. Kemudian satu mobil listriknya rata-rata 300 juta dalam setiap tahun. Mobil listrik buatan pabrik di Subang sekarang 600 juta sudah mewah. Nah kemarin kita sudah potong tidak boleh lagi. Ini adalah titik-titik kecil yang saya coba untuk dikuliti. Kemudian di sisi lain juga pemerintah Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan Pergubnya sudah selesai hari ini. Mengeluarkan Pergub bahwa seluruh BUMD dari pendapatannya harus langsung disetor ke kas daerah sebesar 90%. Tidak boleh lagi diparkir. Nah kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu pendapatan BUMD itu disimpan di BUMD dulu. Setelah itu mereka bikin anak perusahaan.
Setelah anak perusahaan bikin cucu perusahaan. Setelah bikin cucu perusahaan bikin cicit perusahaan. Kalau itu belum cukup juga, mereka bekerja sama dengan pihak swasta lain. Di perusahaan-perusahaan di Jakarta, ujungnya seluruh investasinya tidak ada yang uangnya kembali. Dan bahkan ada yang rugi jadi hutang BUMD. Nah, seluruh kegiatan itu hari ini kami hentikan, setiap pendapatan langsung distor ke kas daerah sebesar 90%. Jadi tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi tanpa perhitungan, tidak lagi harus membuat anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Nah, dari seluruh rangkaian ini memiliki relevansi dengan KUA PPAS yang kita sepakati bersama. Kita paham bahwa penyusunan KUA PPAS 2027 kita berada pada titik yang sangat diperlukan kecermatan dalam melakukan penghitungan, kecermatan dalam melakukan penganggaran, kecepatan dalam melakukan belanja, serta kemampuan kita keuletan dalam meraih, mengumpulkan dana pendapatan daerah. Kita paham bahwa saat ini seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk BBH tidak bisa diperhitungkan secara tepat dalam setiap tahun, mengingat terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang memiliki implikasi terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu ada satu lagi yang tahun depan itu mungkin akan berkurang, mudah-mudahan sampai 0, yaitu biaya operasional Kertajati sebesar 60 miliar seiring dengan alih fungsi pengelolaan Kertajati dikelola oleh Kemenhan, oleh pemerintah pusat, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasional. Aspek negosiasi yang dilakukan dari proses pengalihan pengelolaan Kertajati sedang kami lakukan dan tidak bisa disampaikan dalam sebuah forum terbuka. Nah, untuk itu ini adalah harapan yang akan dilakukan oleh kita ke depan. Dari seluruh rangkaian ini maka fokus kita satu, kita harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu kewajiban menyelesaikan seluruh belanja yang wajib dan mengikat. Saya sampaikan bahwa belanja yang wajib dan mengikat untuk Provinsi Jawa Barat dalam kategori aman. Kita paham di beberapa daerah, daerahnya itu banyak sekali yang hari ini tidak lagi punya kemampuan untuk membelanjakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Tetapi di sisi lain ada juga saya mendapat informasi daerah yang tidak bisa membelanjakan belanja wajib dan mengikat, tapi silpaknya katanya masih ada. Ini kan kadang-kadang itu terjadi.